Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembahasan mengenai soal Olimpiade Matematika tentang basis bilangan bulat. Soal yang pertama, jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian hingga n dikurang 2 kuadrat per n ditambah 3 merupakan bilangan bulat adalah. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan menjabarkan bentuk pembilangnya. Pembilangnya di sini yaitu n dikurang 2 kuadrat, sedangkan penyebutnya yaitu n ditambah 3. Nah, bentuk kuadrat dari n dikurang 2 kuadrat yaitu n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 per n ditambah 3. Nah, kita akan memikirkan bagaimana caranya agar bentuk dari n ditambah 3 ini bisa ada pada pembilang, ada pada n kuadrat dikurang 4n ditambah 4 ini. Nah, caranya yaitu kita akan merubah nilai n ditambah 3 ini menjadi kuadratnya, yaitu dengan cara mengkuadratkan menjadi n kuadrat ditambah 6n ditambah 9. Nah, bagaimana bentuk n kuadrat ditambah 6n ditambah 9 ini bisa ada pada bentuk pembilangnya, yaitu kita akan menambahkan 0 pada pembilang. Nah, n kuadrat dikurang 4n ditambah 4, di sini nih kita harus menambahkan 0 agar hasilnya bisa menjadi n kuadrat ditambah 6n ditambah 9. Nah, di sini kita mempunyai min 4n. Bagaimana caranya agar bisa menjadi 6n? Yaitu dengan cara menambahkan 10n. Nah, kita tambahkan dengan 10n. Nah, bagaimana caranya agar 10n ini tidak merubah hasil dari semua penjumlahan ini? Kita akan mengurangkan dengan 10n lagi. Karena 10n dikurang 10n itu kan hasilnya 0, jadi ini tidak akan merubah dari hasilnya nanti. Kemudian kita mempunyai 4. Nah, 4 ini bagaimana caranya bisa menjadi 9, yaitu dengan cara kita menambahkan 5. Nah, 5 ini juga kita kurangkan dengan 5 agar hasilnya nanti 0 dan tidak mempengaruhi hasil lainnya. Nah, kemudian kita menjumlahkan lagi. N kuadrat ditambah 6n ditambah 9 dikurang 10n dikurang 5. Nah, sini kan sudah ada bentuk dari n kuadrat n ditambah 3 kuadrat, yaitu n kuadrat ditambah 6n ditambah 9. Nah, kita bisa memisahkan ini, yaitu n kuadrat ditambah 6n ditambah 9 per n ditambah 3 dikurang 10n dikurang 5, itu menjadi dikurang 10n ditambah 5 per 3. Nah, n kuadrat ditambah 6n ditambah 3 ini adalah bentuk kuadrat dari n ditambah 3 kuadrat per n per 3. Dan 10 n ditambah 5 per n ditambah 3. Nah, kemudian untuk n ditambah 3 kuadrat per n ditambah 3 ini hasilnya yaitu n ditambah 3. Dan 10n ditambah 5. Nah, n ditambah 3 ini harusnya ada bentuknya pada 10n ditambah 5. Nah, ini dapat kita tambahkan lagi dengan cara tadi dengan menambahkan 0. Nah, bagaimana konstantanya ini harus menjadi, kita bisa menjadinya 30n ditambah 30, itu dengan cara menambahkan dengan 25. Kenapa? Karena 5 ditambah 25 nanti hasilnya akan 30. Nah, nanti konstantanya ini bisa kita keluarkan. Nah, agar 25 ini tidak merubah hasilnya, maka kita akan mengurangkan dengan 25. 25 dikurang 25 yaitu hasilnya 0. Nah, kemudian n ditambah 3 dikurang 10n ditambah 30 dikurang 25 per n ditambah 3. Nah, ini dari 10n ditambah 30 ini nanti kita bisa mengeluarkan 10-nya. Nah, n ditambah 3 dikurang 10 dalam kurung n ditambah 3 per n ditambah 3. Nah, ini kita bisa mencoretnya dan tinggal angka 10. Kemudian kita pisah dengan 25 per n ditambah 3. Nah, hasilnya n ditambah 3 dikurang 10 dikurang 25 per n ditambah 3. Nah, kita akan mencari semua bilangan bulat positif n, sehingga n dikurang 2 kuadrat per n ditambah 3 ini merupakan bilangan bulat. Nah, n dikurang 7 ini pastilah hasilnya akan menjadi bilangan bulat. Sedangkan untuk 25 per n ditambah 3 ini, nah kita harus mencari bentuk agar ini bisa menjadi bilangan bulat. Nah, 25 ini n ditambah 3 habis membagi 25. Nah, n yang pertama yaitu adalah 2. 2 ditambah 3 kan habis membagi 25. Nah, ini termasuk dari bilangan bulat positif n-nya. Nah, kemudian n-nya kita ambil 22. 22 ditambah 3 ini juga habis membagi 25. Jadi n yang kita dapat itu yang pertama itu adalah 2 dan n yang kedua yaitu 22. Nah, pada soal ini yaitu jumlah semua bilangan bulat positif n sedemikian hingga n dikurang 2 kuadrat per n ditambah 3 merupakan bilangan bulat adalah jadi jumlah dari n-nya, yaitu n1 ditambah n2, n1-nya 2, n2 22, dan hasilnya adalah 24. Jadi jumlah semua bilangan bulat positif n ini adalah 24. Jadi jumlah semua bilangan positif n sedemikian hingga yang memenuhi n dikurang 2 kuadrat per n ditambah 3 adalah 24.
Soal yang kedua, faktor prima terbesar dari 16.384 adalah 2, karena 16.834 sama dengan 2 pangkat 14. Berapakah jumlah digit bilangan prima terbesar yang merupakan pembagi dari 16.383? Nah, untuk mencari hasilnya, kita akan mengurangkan dengan bilangan yang ada pada soal. Yang ada pada soal ini yaitu 16.384, sedangkan yang diminta yaitu 16.383. Maka kita akan mengurangkan dengan 1. Nah, hasil dari pangkat dari 16.384 ini yaitu 2 pangkat 14. Nah, 2 pangkat 14 ini sama dengan 16.384 dikurangi dengan 1 pangkat dari 1 ini. Kuadrat dari 1 ini yaitu 1 dipangkatkan dengan 2. Nah, kemudian kita akan memecah kuadratnya. 2 di kuadrat 14 ini kita bagi 2 menjadi 2 pangkat 7, yaitu 2 kali. Kemudian kita akan mengurangkan dengan 1 pangkat 2. Nah, jadi 2 pangkat 7 ditambah 1. Nah, dikali dengan 2 pangkat 7 dikurang 1. Nah, 2 pangkat 7 ini hasilnya 128 ditambah dengan 1. Kemudian 2 pangkat 7 lagi, 128 dikurang lagi dengan 1. 128 ditambah 1 sama dengan 129. 128 dikurang 1 sama dengan 127. Jadi 129 dikali 127 sama dengan hasilnya 127 ini yaitu bilangan faktor primanya yaitu 43. 43 ini dikali dengan 3. Jadi 127 ini sudah merupakan faktor prima dan tidak bisa dibagi lagi. Nah, jadi 3 dikali 43 dikali 127. Dan ini adalah faktor prima dari pembagian dari bilangan 16.383. Jadi pada soal dimintanya jumlah digit bilangan prima terbesar yang merupakan pembagi dari 16.383. Nah, di sini kita akan menjumlahkan bilangan prima terbesarnya, yaitu bilangan prima terbesar dari faktor 16.383 ini yaitu 127. Maka kita akan menjumlahkan semua bilangan ini, 1, 2, dan 7. 1 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 10. Ya, jadi jumlah bilangan prima yang merupakan pembagi dari 16.383 adalah 10. Soal ketiga, diberikan dua bilangan bulat benda yang berjumlah 37. Apabila bilangan yang besar dibagi bilangan yang kecil, maka hasil baginya adalah 3 dan sisanya adalah 5. Selisih kedua bilangan tersebut adalah. Dari soal kita dapat ketahui bahwa dua bilangan ini yaitu bilangan A dan bilangan B misalnya. Nah, jika dijumlahkan berjumlah 37, jadi A ditambah B sama dengan 37. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi bilangan yang lebih kecil, maka hasil baginya adalah 3. Nah, bilangan yang lebih besar ini adalah bilangan B dan bilangan yang lebih kecil sehingga A kecil dari B. Nah, B per A yaitu hasilnya adalah 3 dan sisanya adalah 5, yaitu ditambah 5 per A. Selisih kedua bilangan tersebut adalah, jadi kita mencari selisih dari A dan B. Nah, di sini kita dapatkan bahwa B per A sama dengan 3 ditambah 5 per A. Nah, kita untuk menghilangkan tanda A-nya atau menghilangkan menyebut A dapat kita kalikan dengan A. Jadi tinggal B sama dengan 3A ditambah 5. Nah, di sini B adalah 3A ditambah 5. Nah, lanjut kita akan mencari A-nya terlebih dahulu. Jadi A ditambah B sama dengan 37, kita substitusikan B-nya itu 3A ditambah 5, 37. Nah, kita jumlahkan A ditambah 3A sama dengan 4A, kemudian 37 dikurang 5 sama dengan 32. Nah, A di sini yaitu 32 per 4 sama dengan 8. Kemudian kita dapatkan A-nya ini adalah 8. Nah, lanjut kita substitusikan kebersamaan B sama dengan 3A ditambah 5. B sama dengan 3A yaitu 8 ditambah 5 sama dengan 24 ditambah 5 yaitu 29. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa A sama dengan 8 dan B-nya yaitu 29. Nah, B ini lebih besar dari A sehingga untuk selisihnya B dikurang dengan A yaitu 29 dikurang 8 sama dengan 21. Jadi selisih kedua bilangan tersebut adalah 21. Lanjut ke soal keempat. Jika M dan N adalah bilangan bulat positif sehingga M kuadrat ditambah 2M ditambah 3N sama dengan 33. Maka banyak bilangan yang memenuhi adalah. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan M kuadrat ditambah 2M ditambah 3N sama dengan 33. Nah, kita pisahkan dulu M kuadrat ditambah 2M dengan 33 dikurang 3N. Jadi kuadrat dari M kuadrat ditambah 2M yaitu M ditambah 1 kuadrat sama dengan M kuadrat ditambah 2M. Di sini M kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 34 dikurang 3N persamaannya. Nah, dari
persamaan M ditambah 1 kuadrat sama dengan 34 kurang 3N ini. Nah, kita ambil M yang pertama yaitu M sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu M nya kita ganti dengan 1 ditambah 1 kuadrat sama dengan 34 dikurang 3N. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikuadratkan sama dengan 4 dikurang 34 dikurang 3N, yaitu 3N menjadi 34 dikurang 4 sama dengan 30, N-nya yaitu 10. Selanjutnya M yang kedua yaitu kita ambil 2. Nah, M ditambah 1 yaitu M-nya kita ganti 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikuadratkan menjadi 9 sama dengan 34 dikurang 3N, jadi 3N sama dengan 34 dikurang 9 yaitu 25, N-nya 25 per 3. Nah, 25 per 3 ini kan merupakan bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Meskipun ini positif, tetapi ini tidak memenuhi dari bilangan bulat positif, sehingga ini tidak memenuhi. Nah, untuk M selanjutnya kita ambil 3. 3 ditambah 1 dikuadratkan menjadi 16 sama dengan 34 dikurang 3N. Jadi 3N sama dengan 34 dikurang 16 yaitu 18, N-nya 18 per 3 sama dengan 6. Nah, ini merupakan bilangan bulat positif, sehingga memenuhi. Untuk M selanjutnya yaitu kita ambil M sama dengan 4. 4 ditambah 1 dikuadratkan menjadi 5 kuadrat sama dengan 25 sama dengan 34 dikurang 3N. 3N-nya yaitu 34 dikurang 25 sama dengan 9, N sama dengan 9 per 3 yaitu N sama dengan 3. Nah, ini merupakan bilangan bulat positif sehingga termasuk yang memenuhi. Kemudian M yang lebih besar dari 5 atau 5 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena jika M-nya 5 jadi persamaannya menjadi negatif. Nah, jadi banyak bilangan M dan N yang memenuhi. Maka bilangan bulat positif adalah M sama dengan 1 dan N-nya 10, kemudian M sama dengan 3, N-nya sama dengan 6, dan M sama dengan 4 dan N-nya sama dengan 3. Nah, ini ada 3 buah. Soal yang terakhir yaitu jika hasil kali 3 bilangan ganjil berurutan sama dengan 7 kali jumlah ketiga bilangan itu, jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut yaitu. Nah, di sini kita misalkan A sama dengan bilangan ganjil. Nah, bilangan ganjil ini yaitu A. Jadi sebelum A itu ada bilangan A dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena jika dikurang 2 itu akan menghasilkan bilangan ganjil. Nah, jika bilangan ganjil ini dikurangi dengan 1 ataupun 3, ini akan menghasilkan bilangan genap. Jadi bilangan ganjil ini kita kurangi dengan 2 ataupun kita tambahkan dengan 2. Nah, jadi hasil kali 3 bilangan ganjil berurutan sama dengan 7 kali jumlah ketiga bilangan itu. Nah, jadi kita kalikan ketiga bilangan ganjil ini dan hasilnya sama dengan 7 kali jumlah ketiga bilangan itu. Jadi A dikurang 2 dikali dengan A dikali dengan A ditambah 2 sama dengan 7 kali dari penjumlahan A dikurang 2 ditambah A ditambah A ditambah 2. Nah, di sini kita kalikan dulu semuanya menjadi A kuadrat dikurang 4 sama dengan. Nah, kita kalikan, pertama kita jumlahkan dulu, baru kita kalikan dengan 7, sehingga hasilnya yaitu 21. Nah, kemudian A kuadrat dikurang 4 sama dengan 21, sama dengan A kuadrat sama dengan 21 ditambah 4, yaitu 25. Jadi A-nya itu akar 25, yaitu A sama dengan plus minus dari 5. Nah, yang pertama kita ambil dulu A-nya yang negatif. Jadi kalau A negatif, jadi min 5. Min 5 ini dijadikan A dikurang 2, jadi min 5 dikurang 2 yaitu hasilnya min 7. Kemudian A-nya min 5 dan min 5 ditambah 2 sama dengan min 3. Nah, untuk A berikutnya yaitu A sama dengan 5. Nah, A dikurang 2 yaitu 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kemudian A-nya 5 dan A ditambah 2 yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, dari ke-6 bilangan tersebut, ya ini kan sama saja, nanti kalau kita kuadratkan hasilnya itu positif. Nah, jadi karena bilangan ini sama, jadi kita ambil salah satunya saja, yaitu yang positifnya saja. Jadi kita kuadratkan yang positifnya, 3 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 9 ditambah 25 ditambah 49 sama dengan 83. Jadi jumlah kuadrat ketiga bilangan tersebut adalah 83. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku